Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini saudara dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah jangan pernah fokus kepada dosa orang lain. Mengapa? Firman Tuhan di dalam 1 Timotius 1 ayat 15 mengatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam buku 1 Timotius 1 ayat 12 sehingga 17. Ini merupakan ucapan syukur Rasul Paulus kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan kepadanya. Ada sebuah ilustrasi. Orang seringkali atau cenderung tiada masalah menghadapi kotoran tubuhnya sendiri. Namun, kebanyakan orang merasa jijik melihat kotoran tubuh orang lain. Kira-kira mirip seperti itulah juga dosa. Orang lebih mudah bertoleransi terhadap dosanya sendiri. Namun, kebanyakan orang marah terhadap dosa orang lain. Bahkan ada yang beranggapan orang lain itu patut dihukum atau dibunuh karena dosanya. Saudara, mari kita perhatikan bacaan kita hari ini. Rasul Paulus mendapatkan pencerahan yang berlawanan dengan sikap seperti di atas ilustrasi itu. Dia menganggap dirinya orang yang paling jahat, orang yang paling berdosa. Kesadaran itu tampaknya muncul bukan karena dia membanding-bandingkan dosanya dengan dosa orang lain. Matanya terbuka karena melihat karya keselamatan Yesus Kristus bagi orang berdosa. Kasih yang menggerakkan Kristus menyelamatkan manusia menyadarkan Rasul Paulus akan betapa jahatnya dosanya sendiri. Dalam kasih Kristus itu juga ia menemukan penawar atas kekuatan dosa dalam hidupnya. Kita boleh bandingkan dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Nah, kesadaran itu mengubah hidupnya, membuatnya berdosa. Kita boleh baca dalam Roma 2 ayat 4. Dan mendedikasikan hidupnya untuk mewartakan kasih karunia Tuhan kepada orang lain. Inilah yang terjadi kepada Rasul Paulus bila mana dia dijamah oleh kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Apa yang menjadi aplikasi untuk kita pribadi? Apa pengajaran untuk kita? Sungguh berbahagia orang yang mendapatkan pencerahan dan kesadaran seperti Rasul Paulus. Dan mungkin itu terjadi dalam hidup kita masing-masing. Dengan begitu kita tidak akan sembarangan menuding dengan penuh penghakiman. Apalagi sampai marah ingin membunuh orang lain yang berdosa dengan cara yang berbeza. Sebaliknya, kita akan merasa apa? Berbahagia. Kita akan merasa hidup dengan penuh syukur atas kasih karunia Tuhan dan bersuka cita mewartakan kasih karunia itu kepada orang lain. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita untuk tidak fokus kepada dosa atau kesalahan orang lain, tetapi fokus kepada kasih karunia Tuhan yang pasti akan memenuhi kita dengan belas kasihan yang pasti boleh mengubah setiap pribadi kita. Inilah doa dan harapan kita, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berserah sepenuhnya pada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk terus fokus kepada kasih karunia Tuhan yang telah mengubah dan pasti boleh mengubah orang lain. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat
bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena memberikan kami pengertian bagaimana kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang telah mengubah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.